Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-191. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, keduanya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Paksi Pamekasan sengaja mengajak Wijang untuk berjalan melewati rumah Bahu Langlang. Namun keduanya terkejut ketika mereka melihat rumah Bahu Langlang itu sudah rata dengan tanah. Nampaknya rumah itu telah terbakar sampai lumat. Yang tersisa hanyalah sepotong-sepotong kayu dan bambu yang sudah menjadi arang. Apakah rumah ini dibakar atau terbakar? Desis Paksi Pamekasan. Melihat bekasnya, maka api ini tidak sempat dipadamkan. Kita tidak tahu siapakah yang terakhir tinggal di rumah ini sepeninggal Bahu Langlang. Wijang mengangguk-angguk. Marilah, berkata Paksi Pamekasan kemudian. Nampaknya kebakaran itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Apakah tetangga-tetangganya tidak ada yang tahu? Pada masa Bahu Langlang masih tinggal di sini, rumah ini agaknya telah terpisah dari lingkungannya. Mungkin tetangga-tetangganya merasa ketakutan untuk berhubungan dengan penghuni rumah ini. Ketika keduanya akan beranjak pergi, mereka melihat seorang yang membawa cangkul di pundaknya berjalan melewati jalan itu pula. Demikian orang itu sampai di depan bekas rumah Bahu Langlang. Maka Paksi pun bertanya, "Kisanak, bukankah rumah ini dahulu rumah orang yang bernama Bahu Langlang?" Orang yang membawa cangkul itu memandang Paksi Pamekasan dengan tajamnya. Meskipun agak ragu, orang itu pun menjawab, "Iya, tetapi Bahu Langlang sendiri sudah lama pergi." Lalu siapakah yang tinggal di rumah ini? Orang itu menggeleng. Katanya, berangsur-angsur penghuninya pergi meninggalkan rumah ini. Yang terakhir, rumah ini sudah kosong untuk beberapa lama. Kenapa tiba-tiba rumah ini terbakar atau dibakar? Tidak seorang pun tahu. Yang kita tahu, di tengah malam itu rumah ini sudah menyala. Semula tidak seorang pun berani datang untuk memadamkannya. Apalagi semua orang tahu bahwa rumah ini memang sudah kosong. Karena itu maka penghuni padukuhan ini membiarkan saja rumah yang memang agak terpisah itu terbakar. Apinya tidak akan menjalar ke rumah-rumah yang lain. Kami sempat menjadi berdebar-debar ketika beberapa batang pohon di kebun belakang rumah itu terbakar. Karena itu, maka yang kami lakukan adalah menebang pepohonan di kebun belakang dan samping dekat dengan halaman rumah untuk mencegah agar tidak menjalar kemana-mana. Ternyata usaha kami berhasil. Api dapat dikendalikan dan tidak menjalar kemana-mana. Paksi dan Wijang mengangguk-angguk. Sementara itu orang itu pun berkata selanjutnya, "Kemudian, karena itu sudah agak lama kosong dan tidak lagi ada yang menghiraukannya setelah terbakar, maka beberapa orang telah memberanikan diri mengambil sisa-sisa kayu dan pepohonan yang terbakar." Untuk apa? Hanya untuk kayu bakar. Selain untuk kayu bakar, sisa-sisa kayu itu tidak dapat lagi dipergunakan untuk apapun.
Baiklah, berkata Paksi Pamungkas kemudian. Kami minta diri. Terima kasih atas keterangan Kisanak. Siapakah kalian berdua dan apakah kalian mencari Ki Bahulanglang? Tidak, kami tidak mencari Ki Bahulanglang. Kami hanya pernah mendengar bahwa di sini tinggal seorang gegeduk yang namanya Bahulanglang. Tetapi telah datang gegeduk lain yang lebih tinggi kemampuannya, sehingga Bahulanglang terusir. Kami minta diri Kisanak. Orang yang membawa cangkul itu memandangi saja Paksi Pamungkas dan Wijang yang berjalan menjauhi sisa-sisa rumah Bahulanglang yang terbakar itu. Orang yang membawa cangkul itu terkejut ketika seorang kawannya muncul dari tikungan sambil bertanya, "Ada apa, Kang?" Orang yang membawa cangkul itu pun menyahut. Kedua orang itu bertanya, apakah rumah yang terbakar ini rumah Ki Bahulanglang? Siapakah mereka berdua? Ketika aku tanyakan tentang diri mereka, mereka tidak menjawab. Mereka pun mengaku tidak mencari Ki Bahulanglang. Lalu apa yang mereka cari? Orang yang membawa cangkul itu menggeleng. Katanya, "Aku katakan kepada mereka bahwa Ki Bahulanglang telah terusir oleh orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi." Apa kata mereka? Mereka pun segera pergi. Mungkin mereka anak buah Ki Bahulanglang yang sudah lama meninggalkannya. Sekarang mereka kembali, tetapi yang mereka temukan hanyalah sisa-sisa rumahnya saja. Mungkin mereka memang bertanya apakah rumah ini terbakar atau dibakar. Jika rumah ini dibakar, maka kedua orang itu tentu akan mencari siapakah yang telah berani membakar rumah Ki Bahulanglang. Tetapi nampaknya mereka bukan orang-orang yang garang seperti Ki Bahulanglang. Jangan menilai sifat dan watak seseorang hanya dari wujud lahiriahnya saja, Kang. Katanya, wujud lahiriah adalah pengejauhan tahan batin seseorang. Tentu tidak. Seseorang yang licik dan penipu, biasanya apa yang nampak justru bertentangan dengan sikap batinnya. Orang yang membawa cangkul itu mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, kau benar." Kedua orang itu pun kemudian beranjak pergi menjauhi halaman bekas rumah Ki Bahulanglang yang sudah menjadi abu. Dalam pada itu Wijang dan Paksi Pamungkas pun berjalan semakin jauh pula. Mereka langsung menuju ke padukuhan Kembang Arum. Namun ketika langit menjadi buram, Wijang pun berkata, "Apakah kita akan berjalan terus? Bukankah kita belum letih?" Bukan karena kita letih, tetapi jika kita sampai di Kembang Arum setelah jauh malam, kita tentu akan mengejutkan Ki Pananggungan. Akan lebih baik jika kita mengetuk pintunya di pagi hari. Paksi Pamungkas termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk. Katanya, "Baiklah, kita akan memasuki regol halaman rumah Ki Pananggungan esok pagi." Dengan demikian, maka Paksi dan Wijang itu tidak meneruskan perjalanannya sampai ke Kembang Arum. Mereka berhenti di sebuah padukuhan yang masih berjarak beberapa bulak lagi. Sementara itu malam pun menjadi semakin dalam ketika keduanya memasuki regol Banjar Padukuhan. Beberapa orang yang sedang meronda di Banjar Padukuhan itu terkejut melihat dua orang yang tidak mereka kenal berjalan menyeberang halaman Banjar. Serentak mereka berdiri. Dua orang di antara mereka telah turun dari pendopo menyongsong Wijang dan Paksi yang kemudian berhenti di halaman. "Siapakah kalian, Kisanak?" bertanya salah seorang dari dua orang peronda yang menyongsong mereka itu. "Namaku Wijang, Kisanak.
Ini adikku, Paksi. Kami sedang dalam perjalanan ke Kembang Arum, tetapi kami ternyata kemalaman di sini. Kembang Arum? Iya, Kisanak. Bukankah Kembang Arum masih berjarak beberapa bulak lagi? Selain kami sudah merasa sangat letih, kami pun tidak ingin mengejutkan paman kami yang tinggal di Kembang Arum. Karena itu, kami ingin mohon apabila diizinkan untuk bermalam di Banjar ini. Kedua orang peronda itu memperhatikan Wijang dan Paksi dengan seksama. Seorang di antara mereka berpaling kepada kawan-kawannya yang berdiri di tangga pendopo. Kedua orang ini minta izin untuk bermalam. Biarlah mereka naik, berkata seorang yang agaknya paling tua di antara mereka yang sedang meronda. Wijang dan Paksi pun kemudian telah dipersilahkan naik ke pendopo. Orang yang agaknya tertua di antara para peronda itu pun kemudian bertanya, "Aku sudah mendengar nama kalian, tetapi kami belum mendengar dari manakah asal kalian?" Wijang dan Paksi termangu-mangu sejenak, namun Wijang pun kemudian telah menjawab, "Kami tinggal di Turi, Kisanak." Turi, jadi kalian sudah menempuh perjalanan yang panjang. Kisanak pernah pergi ke Turi? Iya, aku pernah ke Turi. Jaraknya cukup jauh. Sedang jalan ke Turi masih harus melingkar-lingkar, sehingga menjadi semakin jauh. Kami mengambil jalan pintas, Kisanak. Jalan yang rumit, kecuali harus melalui jalan setapak yang turun naik, juga harus melewati padang perdu di pinggir hutan. Iya, kami memilih jalan yang rumit, tetapi lebih dekat daripada harus menempuh jalan yang melingkar-lingkar, sehingga jaraknya menjadi sangat jauh. Siapa yang akan kau temui di Kembang Arum? Bertanya seorang yang lebih muda. Ki Pananggungan, pamanku bernama Ki Pananggungan. Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berdesis, "Aku belum pernah mendengarnya." Kisanak sering pergi ke Kembang Arum? Bertanya Paksi kemudian. Iya, aku juga mempunyai paman di Padukuhan Kembang Arum, tetapi aku memang tidak banyak mengenal orang-orang Kembang Arum selain tetangga-tetangga terdekat pamanku itu. Wijang dan Paksi hanya mengangguk-angguk saja. Dalam pada itu, orang yang tertua di antara para peronda itu pun berkata, "Jika kalian datang beberapa waktu yang lalu, mungkin kami tidak dapat menerima kalian bermalam di Banjar ini." "Kenapa?" bertanya Wijang. "Sebelumnya, selagi perburuan cincin kerajaan yang hilang itu masih terasa hangat, maka padukuhan ini pun telah ditambah pula oleh 1-2 orang yang sedang berburu pusaka keraton yang dikabarkan hilang dan turun ke daerah ini. Tetapi ternyata ada di antara mereka yang tidak sekedar memburu pusaka itu. Ada di antara mereka yang sempat pulang merampas milik orang-orang padukuhan ini. Karena itu, pada saat itu kami mencurigai orang-orang yang belum kami kenal sebelumnya." "Apakah sekarang perampokan seperti itu sudah tidak terjadi lagi?" "Tidak, padukuhan kami terasa aman sekarang. Meskipun demikian, kami masih tetap berhati-hati, sehingga kami masih tetap meronda secara bergilir. Di tengah malam, 3 orang di antara kami akan berkeliling padukuhan sambil membawa kentongan-kentongan kecil untuk kotean, agar mereka yang tidur terlelap dapat terbangun. Mungkin saja justru dalam keadaan aman ini kami menjadi lengah, sehingga dimanfaatkan oleh pencuri-pencuri yang licik." Wijang dan Paksi masih saja mengangguk-angguk. Dengan nada berat Paksi Pambekas berkata, "Syukurlah jika keadaan sudah aman sekarang. Dengan demikian maka kehadiran kami di sini tidak lagi dicurigai." "Iya, sudah kami katakan bahwa kami dapat menerima kalian untuk bermalam."
Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih Kisanak, berkata Wijang kemudian. Nah, kalian dapat tidur di Serambi. Pakiwan Banjar ini terletak di sisi kiri agak ke belakang, di sebelah sumur. Kalian dapat mencuci kaki dan tangan, dan barangkali mencuci muka di pakiwan itu sebelum kalian tidur. Wijang dan Paksi pun kemudian telah pergi ke pakiwan. Kemudian seorang di antara mereka yang meronda itu telah menunjukkan sebuah amben yang agak besar yang terletak di Serambi Banjar. Tetapi sebelum keduanya berbaring, mereka telah dipanggil lagi ke pendopo. Ada apa? Bisik Paksi. Entahlah, sahut Wijang. Ternyata keduanya hanya diajak makan ketela rebus oleh para peronda yang agaknya telah merebus ketela di belakang. Wijang dan Paksi memang sudah merasa agak lapar, karena itu ketela yang direbus dengan santan dan garam itu terasa enak sekali. Baru setelah makan ketela rebus yang masih hangat itu, keduanya kembali ke Serambi. Biarlah kau tidur dahulu, desis Paksi. Bangunkan aku di dini hari, waktunya pendek, kau pun harus tidur meskipun hanya sebentar. Wijang pun kemudian telah membaringkan dirinya, sementara Paksi masih duduk bersandar dinding, menghadap ke pintu bilik di Serambi itu. Tetapi pintu itu tidak dapat diselarak. Daunnya ditutup hanya untuk mencegah angin malam yang dingin. Beberapa saat kemudian, Wijang pun telah tertidur. Paksi yang masih duduk itu mendengar suara kotekan yang semakin lama menjadi semakin jauh. Agaknya 3 orang di antara peronda itu sedang berkeliling sambil membunyikan kentongan-kentongan kecil mereka dengan irama kotekan. Suara kentongan-kentongan kecil itu semakin lama menjadi semakin jauh, sehingga akhirnya tidak terdengar lagi. Paksi yang duduk bersandar dinding itu menggeliat, sementara Wijang tertidur nyenyak. Nafasnya terdengar mengalir dengan teratur dari lubang hidungnya. Beberapa lama Paksi duduk bersandar dinding di sebelah menyebelah di kebun rumah para penghuni padukuhan itu. Telah terdengar ayam jantan berkokok bersahut-sahutan untuk yang kedua kalinya setelah ayam jantan itu berkokok untuk pertama kalinya di tengah malam. Paksi memandangi Wijang yang masih tidur. Rasa-rasanya ia tidak ingin membangunkannya, meskipun sisa malam tinggal sedikit. Tetapi Wijang itu pun bangun sendiri tanpa dibangunkannya. Sambil mengusap matanya, ia pun berkata, "Aku sudah terlalu lama tidur. Kenapa kau tidak membangunkan aku?" "Aku belum mengantuk," desis Paksi. "Tidurlah, kau harus beristirahat barang sejenak." "Apakah aku akan dapat tidur?" Paksi justru bertanya. "Singkirkan angan-anganmu tentang kemuning barang sejenak. Besok kau akan dapat bertemu dengan gadis itu. Sekarang tidurlah, jangan kau manjakan angan-anganmu." "Ah, kau," desis Paksi. Wijang menggosok matanya, tetapi ia tersenyum sambil bangkit dan duduk di bibir amben bambu itu. Paksilah yang kemudian telah berbaring menelentang. Dikatupkannya matanya itu, Paksi memang mencoba untuk dapat tidur. Namun telinga mereka yang tajam itu mendengar para peronda yang berada di pendopo itu berbicara dengan seseorang yang nampaknya baru datang. Para peronda keliling itu melaporkan kepadaku bahwa ada 2 orang menginap di Banjar ini. "Iya, Ki Jogoboyo. Apakah mereka masih ada di dalam bilik di Serambi itu?" "Nampaknya mereka masih ada di sana." "Kita sekarang harus berhati-hati lagi. Meskipun padukuhan kita aman, tetapi aku mendengar di padukuhan Karanganyar telah terjadi lagi perampokan."
Karanganyar? Iya, Karanganyar di Kademangan Jelapar. Oh, padukuhan itu letaknya jauh dari padukuhan kita Ki Jogoboyo. Meskipun jauh, siapa tahu bahwa perampok-perampok itu berkeliaran tanpa batas jarak. Tetapi kedua orang itu nampaknya orang baik-baik Ki Jogoboyo. Mereka masih muda, sama sekali di matanya tidak membayangkan keliaran watak mereka. Kau tidak akan dapat melihat seseorang langsung menembus sampai ke jantung. Di mana mereka sekarang? Aku hanya ingin melihat. Jika mereka masih ada, agaknya mereka memang tidak akan mengganggu. Mereka berada di bilik di Serambi. Wijang yang duduk di bibir pembaringan segera membaringkan dirinya di samping Paksi sambil berbisik. Mereka agaknya akan kemari. Sebenarnya lah, sejenak kemudian Wijang dan Paksi mendengar langkah beberapa orang mendekati pintu bilik di Serambi itu. Wijang dan Paksi pun segera memejamkan mata mereka. Mereka mengatur pernafasan mereka, sehingga mereka benar-benar seperti orang yang sedang tidur. Ki Jogoboyo dan 3 orang peronda yang mengikutinya berdiri termangu-mangu sejenak di luar pintu. Namun seorang di antara peronda itu menggamit Ki Jogoboyo sambil berbisik perlahan-lahan. Ki Jogoboyo mendengar mereka mendengkur. Ki Jogoboyo mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun kembali melangkah surut. Perlahan-lahan pula Ki Jogoboyo menutup pintu bilik itu. Ia pun berbisik. Mereka tidur nyenyak sekali. Nampaknya mereka letih sekali Ki Jogoboyo. Menurut pengakuan mereka, mereka berasal dari Turi. Ki Jogoboyo menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia pun bertanya, mereka akan pergi kemana? Mereka akan pergi ke Kembang Arum Ki Jogoboyo. Ki Jogoboyo tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian meninggalkan bilik itu diikuti oleh para peronda. Keduanya agaknya letih dan lapar. Ketika kami persilahkan mereka ikut makan ketela rebus yang disediakan bagi para peronda, mereka makan dengan lahapnya. Ki Jogoboyo mengangguk-angguk pula. Katanya kemudian, menurut wujudnya, mereka bukan orang jahat. Ternyata mereka pun tidak beranjak dari Banjar dan bahkan tidur mendengkur. Iya Ki Jogoboyo, sahut salah seorang dari mereka. Sementara itu di dalam bilik di Serambi itu Wijang menggamit Paksi. Nah dengar, kau makan ketela terlalu banyak. Kau habiskan hampir separuh, sehingga para peronda itu masih merasa lapar. Ketela itu masih tersisa, mereka tidak akan dapat menghabiskannya. Kau dengar apa yang dikatakan peronda itu? Orang itu hanya ingin mengatakan bahwa kita lapar. Sst, jangan keras-keras. Jika Ki Jogoboyo mempunyai Aji Sabto Pangrungu, maka ia akan mendengarnya. Paksi Pambekas terdiam saja. Namun agaknya Ki Jogoboyo itu tidak mendengarnya. Bahkan Ki Jogoboyo itu masih bertanya, apakah anak-anak itu mengatakan siapakah yang akan dikunjunginya di Kembang Arum? Kalau tidak salah dengar, nama orang yang akan dikunjungi di Kembang Arum itu adalah Ki Pananggungan. Ki Pananggungan, ulang Ki Jogoboyo. Sambil mengangguk-angguk Ki Jogoboyo pun berkata, aku memang pernah mendengar nama itu di Kembang Arum. Ia termasuk orang yang dituakan di sana. Tetapi secara pribadi, aku belum pernah mengenalnya. Kadangku yang tinggal di Kembang Arumlah yang pernah menyebut namanya. Jika demikian, bukankah keduanya tidak berbahaya, sehingga kita akan membiarkannya tidur? Iya, biarkan kedua orang itu tidur. Nanti setelah dini hari, jika kalian akan pulang, serahkan saja keduanya kepada penunggu Banjar ini. Iya Ki Jogoboyo, sekarang aku akan pulang.
Ki Joko Boyo itu tidak menunggu lagi. Nampaknya ia sudah mulai mengantuk. Sehingga karena itu maka ia pun segera bangkit dan berkata, "Aku akan pulang." Ki Joko Boyo itu pun kemudian minta diri kepada para peronda yang bertugas di Banjar. Demikian Ki Joko Boyo pergi. Maka sejenak kemudian telah terdengar suara kentongan dengan irama kotekan. Nampaknya para peronda keliling itu telah berjalan kembali ke Banjar. Suaranya semakin lama menjadi semakin dekat. Sejenak kemudian, maka 3 orang peronda yang berkeliling itu pun telah kembali bergabung dengan kawan-kawannya. Setelah meletakkan kentongan kecilnya, mereka pun berbaring di atas tikar yang dibentangkan di pendopo Banjar. "Jangan tidur," berkata seorang kawannya. "Tidak, tetapi kami lelah setelah berkeliling padukuhan." "Kau tadi singgah di rumah Ki Joko Boyo?" bertanya kawannya yang tidak ikut berkeliling. "Iya, Ki Joko Boyo baru saja dari sini." "Ki Joko Boyo sudah datang kemari?" "Iya." "Begitu cepat?" "Bukankah kalian kenal Ki Joko Boyo? Ia seorang yang tidak pernah menunda persoalan. Begitu ia mendengar laporanmu, ia pun langsung datang kemari." Para peronda yang berbaring setelah berkeliling itu tidak bertanya lebih lanjut. Bagi mereka jika Ki Joko Boyo sudah datang ke Banjar, maka tidak ada persoalan lagi bagi mereka yang menginap di Banjar itu. Dalam pada itu ketika pendopo Banjar itu menjadi sepi, maka Wijang pun berbisik kepada Paksi, "Tidurlah, masih ada waktu sedikit." Paksi tidak menjawab, tetapi ia pun segera memejamkan matanya. Ia memang ingin tidur meskipun hanya sebentar. Beberapa saat kemudian, maka Paksi itu pun telah terlelap. Wijanglah yang kemudian duduk bersandar dinding menghadap ke pintu. Namun tidak lagi terdengar langkah kaki atau pembicaraan lagi di pendopo. "Apakah para peronda itu tidur?" bertanya Wijang di dalam hatinya. Tetapi Wijang tidak beranjak dari tempat duduknya. Sebenarnya lah, para peronda di pendopo itu tertidur. Bahkan mereka yang tidak berkeliling pun tertidur pula sambil bersandar tiang. Tetapi agaknya padukuhan itu memang aman. Tidak ada peristiwa apa-apa yang terjadi malam itu. Menjelang fajar, Paksi pun telah terbangun dengan sendirinya. Ketika ia duduk di amben bambu itu, maka Wijang pun berdesis, "Aku ingin melihat apakah para peronda itu tertidur." "Kenapa? Aku tidak mendengar suara apa-apa." Wijang tidak menunggu jawaban Paksi. Ia pun membuka pintu biliknya dengan hati-hati, kemudian melangkah ke pendopo. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat para peronda itu tidur di atas tikar yang digelar di pendopo. Seorang tidur bersandar tiang dan seorang lagi tidur sambil duduk di sudut. Padukuhan ini adalah padukuhan yang aman, sehingga para peronda itu merasa tidak perlu berjaga-jaga sampai dini hari, berkata Wijang di dalam hatinya. Rasa-rasanya Wijang ingin membangunkan salah seorang dari mereka, tetapi Wijang justru cemas bahwa hal itu akan dapat membuat peronda itu salah paham. Karena itu maka Wijang pun kembali ke dalam biliknya. Tetapi tidak lama kemudian, penjaga Banjar itulah yang terbangun. Ketika ia melihat para peronda masih tertidur, maka sambil bergeramang penunggu Banjar itu membangunkan mereka. "Setiap kali kalian yang mendapat giliran meronda, kalian selalu tertidur. Tidak hanya 1-2 di antara kalian, tetapi semuanya." Para peronda yang terkejut itu pun segera bangkit berdiri. Seorang yang tertua di antara mereka mengusap matanya yang masih kabur. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata,
Maaf Kang, aku mengantuk sekali. Nah, sebentar lagi fajar akan datang. Apakah kalian akan pulang atau tidak? Tentu, kami akan pulang. Kami akan melanjutkan tidur di rumah. Para peronda itu pun segera membenahi pakaian mereka. Mumpung masih gelap, mereka akan segera pulang sebelum orang-orang terbangun. Namun ketika mereka turun ke halaman, seorang di antara mereka pun teringat 2 orang yang bermalam di banjar itu. Karena itu, maka orang itu pun berkata, "Kakang, ada 2 orang kemalaman yang tidur di serambi." "Siapa?" "Orang lewat. Bertanyalah kepada mereka." "Jadi mereka juga belum bangun?" "Kami belum melihatnya." "Kapan mereka datang?" "Sudah malam. Kau sudah tidur?" "Jadi orang-orang malas itu masih belum bangun juga. Apakah mereka tidak akan meneruskan perjalanan mereka?" "Entahlah, mungkin mereka sudah pergi ketika kami tidur." Namun Wijang dan Paksi sudah berdiri di sudut pendopo. Dengan suara yang dalam Wijang berkata, "Kami sudah bangun Kisanak. Kami juga sudah siap untuk melanjutkan perjalanan." "Oh," penunggu banjar itu berpaling. Dengan nada tinggi penunggu banjar itu pun bertanya, "Kenapa kalian tidak minta izin kepadaku?" "Kami sudah minta izin para peronda Kisanak." "Para peronda hanya berada di banjar setiap malam sesuai dengan gilirannya. Tetapi akulah yang bertanggung jawab atas banjar ini." "Kami tidak tahu Kisanak." "Sudahlah," berkata orang tertua di antara para peronda. "Tadi malam, Ki Jogoboyo juga sudah datang kemari. Ki Jogoboyo tidak berkeberatan keduanya bermalam di sini. Tetapi jika terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab pada Ki Bekel? Tentu aku." "Tidak, kami para peronda akan bertanggung jawab. Karena kami yang telah mengizinkan mereka bermalam di sini. Ki Jogoboyo tentu juga bersedia bertanggung jawab. Tetapi bukankah tidak terjadi apa-apa?" Penunggu banjar itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. "Kisanak," berkata orang yang tertua di antara para peronda itu, "kalian tidak perlu tergesa-gesa. Kalian dapat mandi lebih dahulu, berbenah diri, dan baru kemudian melanjutkan perjalanan. Berbeda dengan kami tidak mau kesiangan dan ditonton oleh tetangga-tetangga kami jika mereka sudah bangun." "Terima kasih Kisanak," jawab Wijang. Para peronda itu pun kemudian meninggalkan halaman banjar. Mereka berjalan agak tergesa-gesa karena bayangan fajar telah nampak di langit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.